Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat dengan NIM C1C022093. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi akuntansi syariah yang merupakan tugas dari mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra dengan judul Akad Musyarakah. Adapun pengertian dari musyarakah itu sendiri, musyarakah itu adalah kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam satu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian itu ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Adapun jenis-jenis dari musyarakah itu ada yang pertama itu ada syirkah amlak, di mana syirkah amlak ini berarti bahwasanya eksistensi suatu perkongsian itu tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya serta mempunyai ciri-ciri masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan juga mewakili terhadap partnernya. Bentuk syirkah ini, amlak ini terbagi menjadi dua, yaitu selanjutnya itu adalah syirkah ikhtiari, di mana syirkah ikhtiari ini adalah eh, terjadinya suatu perkongsian secara otomatis tetapi bebas untuk menerima ataupun menolak. Otomatis itu berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Yang selanjutnya adalah syirkah ukut, di mana itu sebuah perserikatan antara dua pihak ataupun lebih dalam hal usaha, modal dan juga keuntungan. Selanjutnya itu ada syirkah jabari, yaitu syirkah yang terjadinya suatu perkongsian itu secara otomatis dan paksa, tidak ada alternatif untuk menolaknya, paksa begitu. Adapun dasar hukumnya yaitu Surah An-Nisa ayat 4, Surah An-Nisa Quran surah keempat ayat 12, Quran surah As-Sad ayat 24, hadis Abdullah bin Mas'ud ijma, hadis As-Sa'ib Al-Makhzumi, terus hadis Abu Hurairah. Nah, adapun nisbah musyarakah itu yang pertama itu keuntungan. Yang keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan juga sengketa pada waktu alokasi keuntungan ataupun penghentian musyarakah. Kedua itu ada setiap keuntungan itu mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang disatukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Yang ketiga itu seorang mitra itu boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan itu melebihi jumlah tertentu, maka kelebihan ataupun persentasenya diberikan kepadanya. Yang kedua itu kerugian, yang B. Di mana kerugian itu harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Akuntansi PSAK 106 perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan juga mitra pasif. Yang dimaksud dengan mitra aktif di sini itu adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri maupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif itu adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha. Nah, biasanya mereka itu seperti lembaga keuangan. Mitra aktif itu adalah pihak yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan hingga ia wajib melakukan pencatatan akuntansinya. Gitu. Adapun pedoman akuntansi untuk masyarakat itu menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 106 itu meliputi yang pertama itu ada karakteristik pembiayaan masyarakat, yang kedua itu ada penyajian dan juga pengungkapan pembiayaan masyarakat, dan yang ketiga itu pengakuan dan juga pengukuran pembiayaan masyarakat. Berikut adalah ilustrasi masyarakat itu antara mitra A dan mitra B itu telah melakukan akad suatu masyarakat. Nah, menanamkan modal dan jumlah awalnya masing-masing itu 20 juta rupiah. Maka sampai akhir masa akad syirkah, modal mereka itu masing-masing tetap 20 juta. Itu contohnya yang akad syirkah ya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.